semua evaluasi kan dari Pak Wali ya. Kalau berdasarkan secara kasat mata tentang itu, bagaimana kepemimpinan beliau kan kita tidak bisa hanya lihat dari eksekusi saja, tapi kan bagaimana beliau memanage pasti sudah ada raportnya. Kalau itu saya mungkin tidak terlalu akan berkomentar banyak, tapi yang jelas harapan kami segera diisi tempat-tempat yang kosong karena memang itu adalah salah satu ikhtiar pemerintah kota untuk bisa mengefisiensikan dan kemudian memaksimalkan gerak dari masing-masing perangkat. Ya itu mestinya kan bagian dari kita, jadi saya tidak dalam posisi menanggapi sebetulnya. Tapi yang jelas catatan-catatan itu kan sudah teman-teman pelajari, masing-masing fraksi pelajari, kemudian menjadi menjadi satu rekomendasi tambahan untuk supaya pemerintah kota itu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang segala poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Sehingga nanti harapan kami jawabannya itu bisa menjadi satu titik rekomendasi ketika nanti teman-teman pansus itu membahas. Jadi sudah ada paling tidak brief awal, penjelasan awal gitu tentang itu. Rencana nanti kita akan segera bentuk di dalam minggu depan setelah jawaban wali kota ya. Kita bentuk langsung kerja gitu. Itu sebenarnya kalau kami sih pengennya cepat, tapi kan sekali lagi tergantung dari substansi yang mungkin poin-poin yang masih butuh pembahasan lebih lanjut, butuh konsultasi lebih lanjut. Nah, harapan kami sih bisa cepat ya. Ya sebenarnya sih kami sudah mengkritisi itu dari awal ketika RT/RW itu kemudian disahut. Karena kan ternyata di dalam RT/RW itu prosentasenya tidak sesuai dengan bare minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga harapan kami dengan adanya Perda RTH ini itu bisa kemudian mempercepat prosesnya atau lebih menegaskan kembali proses-proses yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Ini kan bentuk komitmen sebetulnya. Nah, memang kalau di Perda RT/RW itu kan mereka hanya menjelaskan tata ruangnya saja, tata kewilayahannya aja. Tetapi dengan adanya Perda RTH ini kami berharap di situ lebih normanya lebih dapat aja lagi gitu. Ya kita petakan lagi. Kalau lahan memang kita udah nggak bisa perluas lagi, tapi kita petakan lagi mana sih sebetulnya izin-izin yang melanggar, sehingga tidak untuk diperpanjang. Kemudian kita alihkan menjadi RT, kan bisa seperti itu. Kita petakan lagi sebetulnya ruang-ruang atau bagian-bagian di tata kewilayahan di Kota Malang itu yang melanggar-melanggar yang mana? Yang melanggar yang mana, ya sudah izinnya tidak dilanjutkan. Ini termasuk rumah-rumah di bantaran sungai itu termasuk? Ya kalau itu memang kan dari dulu sudah melanggar ya sebetulnya. Tapi kan di sini ada lintas kewenangan juga, di situ kan ada asetnya BPWS, provinsi dan lain sebagainya. Sehingga ini yang masih kami ingin telusuri kalau berkaitan tentang sempadan sungai tadi ya itu. Kalau Mbak Ketua, kinerja Satpol PP sejauh ini bagaimana menegakkan perda dalam urusan untuk RTH? Ya, untuk RTH ini kan belum dibuat ya ini perdanya. Jadi sebenarnya kalau merujuk ke RT/RW kemarin ya mestinya harus sudah bisa berdasarkan itu bekerja dengan baik gitu ya. Artinya ngecek. Tapi kan nggak bisa satu dinas aja. Artinya mungkin saya nggak tahu lah di dalam itu kendalanya apa. Apakah memang karena tidak dilakukan atau karena tidak terinformasi tentang apa yang harusnya kemudian ditegakkan di sebelah mana misalnya gitu. Karena kan kadang-kadang namanya ego sektoral ini kan terlihat ya gitu. Jadi ini yang harus kita urai sebetulnya. Maksud saya ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu jangan sampai kemudian dibiarkan sampai kawasan itu melebar. Pelanggaran itu kawasannya melebar. Ini kan akan semakin sulit kita merapikannya. Contoh misalnya kemarin ketika banjir itu kan kita tahu bahwa ternyata banyak sekali rumah yang berdiri di atas irigasi. Nah ini kan mestinya sudah nggak perlu melihat kewenangan mestinya kan gitu. Oke, memang kewenangan dari provinsi, tapi bagaimana kita kemudian sebagai pemangku wilayah di kota ini kan harusnya sudah bisa melaksanakan itu. Apakah Mbak Ketua melihat ketidakcakapan penegakan perda ini juga ya kepemimpinan di kalau saya boleh bilang sih semestinya kita kan punya perda banyak ya di Kota Malang.
mestinya itu kan kemudian udah bisa disisir lah. Mana sih yang potensi banyak dilanggar? Itu kan menjadi satu atensi dan prioritas dong. Gitu. Nah berikutnya baru disisir lagi nih. Oke, selain yang prioritas nih apalagi nih yang ternyata tidak prioritas tapi kemudian banyak pelanggaran di masyarakat. Nah ini yang harus kita dorong sih mungkin untuk kinerja. Satu lagi Mbak, sebentar lagi kan ada mutasi nih. Ya oke. Apakah Anda menyarankan Kepala Satpol PP juga dievaluasi? Ya kalau itu kan semua evaluasi kan dari Pak Wali ya. Kalau berdasarkan secara kasat mata tentang itu bagaimana kepemimpinan beliau kan kita tidak bisa hanya lihat dari eksekusi saja, tapi kan bagaimana beliau memanage satu perangkat daerah sama halnya dengan kepala dinas yang lain saya kira pasti sudah ada rapotnya. Kalau itu saya mungkin tidak terlalu akan berkomentar banyak, tapi yang jelas harapan kami segera diisi tempat-tempat yang kosong karena memang itu adalah salah satu ikhtiar pemerintah kota untuk bisa mengefisiensikan dan kemudian memaksimalkan gerak dari masing-masing perangkat daerah.